bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Dan muncul sebuah kata, yaitu Dotan. Bapak Ibu pernah mendengar kata Dotan? Ya. Dotan itu Bapak Ibu adalah nama dari sebuah kota yang ada di bagian utara Israel. Ini kota kuno. Jadi kalau Bapak Ibu lihat peta sekarang nggak akan ketemu. Ini harus lihatnya di peta Perjanjian Lama. Namanya Dotan. Tapi tolong jangan ditambahkan se depannya Bapak Ibu. Ya jauh artinya. Bapak Ibu Saudara, di kota Dotan Alkitab mencatat ada dua peristiwa di mana Tuhan menyertai hamba-hambanya. Mari kita lihat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 18. Saya tidak tulis lengkap di situ Bapak Ibu, tidak cukup, Bapak Ibu bisa baca lengkap nanti di rumah. Alkitab berkata, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Nah, Dotan muncul Bapak Ibu Saudara. Kata Dotan ini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah yang Alkitab ceritakan tentang peperangan antara Israel melawan Raja Aram. Mereka berperang dan satu kali Raja Aram mengeluarkan sebuah strategi yang dia pikir ini strategi perang yang sangat bagus. Jadi dia berikan semua strateginya kepada pemimpin-pemimpin dari tentara-tentaranya dan dia jalankan. Tanpa diduga, tanpa dia bisa prediksi, ternyata Raja Israel punya strategi yang sangat bagus juga, yang bisa menahan dari strateginya dan berhasil mengalahkannya. Dia curiga, jangan-jangan ada pengkhianat di antara bawahan-bawahannya yang menceritakan strateginya, sehingga dia bisa dikalahkan. Karena dia yakin bahwa ini strategi sangat bagus. Dan dia bertanya kepada bawahan-bawahannya, siapa di antara kalian yang jadi pengkhianat, yang membocorkan strategi kita kepada Israel? Gak ada yang jawab Bapak Ibu Saudara. Sampai ada seorang jawab, Raja, maaf, ini bukan ada pengkhianat di antara kita, tapi Israel punya seorang nabi namanya Elisa. Dan nabi ini punya keluar biasaan, yaitu dia bisa mendengar apa yang raja katakan di tempat tidur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang raja katakan dalam hal yang sangat rahasia, ternyata Nabi Elisa bisa tahu. Oh gitu, kata raja. Kalau gitu, cari informasi, dia kirim intel Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ya. Lalu dicarilah Nabi Elisa itu ada di mana, dan ketahuanlah rumahnya ada di Dotan. Nah kemudian raja mempersiapkan pasukan tentara untuk menangkap Nabi Elisa ini. Nah pagi itu Bapak Ibu seperti biasa hujannya, dia mungkin keluar mau bersihkan pekarangan depan. Begitu dia buka pintu, dia kaget karena dia lihat tentara Raja Aram itu sudah mengepung rumah Elisa. Dia masuk lagi ke dalam dan dia berkata, celaka Tuanku. Ya. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuanku, apa yang kita perbuat? Jawab dari Elisa, Bapak Saudara, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujangnya bingung, jangan-jangan Elisa udah pikun ini, karena Elisa udah tua Bapak Ibu. Pikun kayaknya nih. Kita cuma berdua, halo Elisa. Kamu cuma satu orang tua, saya juga cuma bujang biasa. Itu tentara banyak, siapa yang menyertai kita? Lalu Elisa berkata, Tuhan bukakan mata daripada bujangku ini. Dan ketika matanya terbuka Bapak Ibu Saudara, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bujangnya baru sadar, wah, ada malaikat Tuhan pakai kuda, kereta berapi, siap tempur menyertai Elisa. Dan kemudian Elisa seorang diri keluar Bapak Ibu Saudara, dan dia berdoa di depan semua tentara-tentara Aram, dan dia berkata, semuanya buta sekarang. Dan saat itu juga semua tentara Aram buta Bapak Ibu, nggak bisa lihat, mereka lemah, nggak bisa melihat apa-apa. Dituntunlah ke depan Raja Israel. Nah kemudian Israel berkata, ini siapa? Pada buta begini, bawa sini. Ini pasukan Raja Aram. Oh pasukan Raja Aram, kita bunuh aja semuanya.
Jangan, kata Elisa. Kasih makan, suruh pulang. Dan dikasih makan Bapak Ibu Saudara, dan disuruh pulang. Alkitab mencatat, sejak itu Aram tidak pernah lagi mengganggu Israel. Aram tidak pernah lagi menyerang. Kenapa? Karena ada seorang nabi Tuhan yang disertai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bayangkan penyertaan Tuhan seperti kuda berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu mau disertai Tuhan seperti ini? Saya juga mau, Bapak Ibu Saudara. Jangan ketinggalan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kita disertai oleh malaikat. Alkitab berkata malaikat akan berkemah sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang ada di sini berkemah semua tuh malaikat di sekeliling Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pulang, mereka beresin dulu kemahnya Bapak Ibu Saudara, baru kemudian ikut Bapak Ibu Saudara kemanapun pergi. Bapak Ibu misalnya pergi dulu ke BTC, makan siang di sana, mereka pasang lagi kemah Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan di sekeliling kita. Luar biasa. Bapak Ibu berdoa. Para bisnismen di tempat ini berdoa, Tuhan, butakan bisnismen yang lain. Jangan sampai lihat peluang bisnis yang saya lihat. Dan betul yang lain nggak bisa lihat. Kita bisa lihat peluang bisnis dan kita diberkati Tuhan luar biasa.